Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap jenuh. Coba perhatikan gambar berikut. Siapa yang tahu laut mati? Mengapa di laut mati orang yang tidak bisa berenang tetap bisa mengapung? Ya, pada saat kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Tekanan uap pelarut murni atau P0 pelarut. Perhatikan gambar berikut. Jumlah partikel pelarut di fase cair yang pergi ke fase gas akan sama dengan jumlah partikel pelarut di fase gas yang pergi ke fase cair atau dalam keadaan setimbang. Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cairnya di dalam tempat tertutup, di mana gas dan zat cair berada dalam kesetimbangan dinamis. Pada tekanan uap pelarut atau P0, jumlah partikel pelarut di permukaan lebih banyak, kesempatan partikel-partikel di permukaan untuk lepas ke fase gas lebih besar, sehingga partikel pelarut di fase gas membentuk tekanan uap. Sedangkan pada tekanan uap pelarutan atau P, jumlah partikel pelarut di permukaan lebih sedikit, sehingga lebih sedikit partikel pelarut yang menuju ke fase gas. Akibatnya, partikel pelarut di fase gas sedikit, sehingga tekanan uap lebih kecil. Persamaan penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh atau delta P adalah selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dan larutannya. Dapat dituliskan delta P sama dengan P0 min P. Fakta penurunan tekanan uap jenuh. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat. Yang kedua, tekanan uap jenuh atau P merupakan tekanan uap tertinggi suatu zat pada suhu tertentu. Yang ketiga, semakin mudah zat menguap, semakin tinggi tekanan uap jenuhnya. Dan yang terakhir, semakin besar konsentrasi zat terlarut, sukar menguap yang ditambahkan semakin besar, maka penurunan tekanan uap jenuh teramati. Hukum Raoult. Menurut hukum Raoult, tekanan uap jenuh satu komponen larutan yang dapat menguap sama dengan tekanan uap jenuh komponen murni dikalikan fraksi molnya pada suhu itu. Dapat dituliskan P larutan sama dengan P0 dikali X pelarut. Sedangkan untuk penurunan tekanan uap larutan atau delta P dapat ditulis delta P sama dengan P0 pelarut dikali zat terlarut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Demikian materi untuk kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.